kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing capres dan cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka, sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan serta kekeluargaan, berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Saya sependapat dan saya bersyukur dan saya gembira. Suasana hari ini suasana penuh kekeluargaan, penuh riang gembira, penuh dengan saling mengasihi, saling mendukung. Jadi saudara-saudara, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Bapak Ibu saudara sekalian, diam itu bukanlah pilihan. Dan bicara, ungkapkan, dan laporkan praktek-praktek tidak baik yang akan mencederai demokrasi. Saya terima kasih karena pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 punya komitmen yang sama. Kami sangat senang. Mari kita tunjukkan integritas dan kejujuran itu sampai dengan pikiran, batin, dan perkataan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurnia Sandi Pratama. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembangunan politik bagi pemilih pemula pada pemilu tahun 2024. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan teknologi kelembagaan dan budaya. Secara teologis, pembangunan politik memiliki arti sebagai proses perubahan menuju pada suatu atau beberapa tujuan dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Pemilih pemula adalah bagian dari pemilih muda. Disebut pemula karena pemilih yang nantinya mencoblos pada 14 Februari 2024 tersebut telah berusia 17 tahun. Hingga Juli 2022, KPU menyebutkan 428.799 pemilih pemula. Pemilu 2024 terdiri dari pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota. Secara bersamaan dilaksanakan pula pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2024 sampai 2029. Bagaimana pemahaman pemilu pemula terhadap pemilu tahun 2024? Ikuti saya dalam video wawancara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ganggu waktunya. Ya. Saya Kurnia Sandi. Sebelumnya nama Mbak siapa? Nama saya Ustazah Kurnia Kroha.
Nah, di sini saya ingin sedikit mewawancarai Mbak. Apakah Mbak bersedia untuk saya wawancara? Boleh. Nah, jadi di sini saya akan mewawancarai tentang pemilih muda untuk pemilu serentak tahun 2020. Nah, apakah Mbak sudah terdaftar sebagai pemilih untuk pemilu tahun 2024 nanti? Ya, sudah terdaftar. Tahu tidak Mbak tanggal berapa pemilu serentak tahun 2024 akan diselenggarakan? Tanggal 14 Februari. Umur Mbak Oza sekarang berapa tahun? 17 tahun. Kontestan apa saja yang akan dipilih pada pemilu tahun 2024 nanti? Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi, DPR Kabupaten dan Kota. Sudah tahu belum Mbak Oza pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan kita pilih pada pemilu tahun 2024 nanti? Ya, sudah tahu. Yang pertama itu Anies. Nah, wakilnya itu siapa kamu? Kalau Anies wakilnya Mbak itu Muhaimin Iskandar. Yang kedua ada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dan yang ketiga ada pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana tanggapan Mbak terhadap golput atau pemegang hak suara tapi tidak memilih? Menurut saya itu tidak ada rasa partisipasi terhadap pemilu dan terhadap negara di masa depan. Menurut Mbak Oza, bagaimana tanggapan Mbak Oza terhadap caleg yang menyogok, menyuap atau membeli suara? Menurut saya, menyuap atau menyogok atau membeli suara itu perbuatan curang, dan sama halnya dengan orang itu korupsi. Bagaimana tanggapan Mbak Oza kepada para calon agar mendapat simpati dari rakyat? Saran dari saya untuk para pemimpin di 2024, yang pertama itu jangan sombong kepada masyarakat, harus ramah kepada masyarakat, dan harus peka terhadap masyarakat supaya mendapat simpati dari rakyat. Itulah tadi wawancara singkat tentang pemilih pemula untuk pemilu tahun 2024, dan saya mohon maaf Mbak jika ada kesalahan dalam pertanyaan tadi. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai pembangunan politik bagi pemilih pemula. Semoga dapat menambah wawasan kita semua, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian barusan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.